nih. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga semua anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, sebelum kita mengawali aktivitas belajar kita, ada baiknya kalau kita harus berdoa dulu ya anak-anak ya. Ayo kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. D. Sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menjelaskan sikap mandiri dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, meyakini hadis yang terkait dengan mandiri. Yang ketiga, menunjukkan perilaku mandiri. Yang keempat, menjelaskan pesan hadis yang terkait dengan sikap mandiri. Dan yang kelima adalah menunjukkan contoh perilaku sifat mandiri. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang subbab 2, yaitu sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya dulu, masih ingat gak pelajaran yang minggu lalu? Ayo. Ya, betul sekali. Tentang sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Bagus sekali. Nah, sebelumnya mau nanya lagi, apa itu percaya diri? Masih ingat gak? Ada yang ingat gak percaya diri itu apa? Oh, alhamdulillah, betul sekali. Percaya diri adalah yakin akan kemampuan diri kita sendiri. Contohnya seperti apa? Contohnya dengan semester, kita tidak boleh menyontek. Kita harus percaya diri bahwa jawaban yang kita tulis di lembar jawaban itu adalah jawaban kita yang benar, karena kita sudah belajar malam harinya. Dan yang kedua yaitu adalah contohnya seperti tampil di depan kelas. Berarti dia berani ya, berani tampil di depan kelas. Misalnya pada saat gurunya memberi tugas berpidato di depan kelas, memberi tugas bernyanyi di depan kelas, ataupun memberi tugas kepada siswanya untuk menyimpulkan apa yang gurunya telah terangkan hari ini. Nah, itu dia adalah contoh dari sikap percaya diri kita. Nah, sekarang kita lihat lagi contoh dari sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW itu apa ya? Nah, betul sekali. Pada saat Nabi Muhammad SAW berdakwah di mana-mana, menyampaikan pesan-pesan atau risalah-risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya, meskipun ada dari sebagian umat-umatnya yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW percaya diri akan kemampuannya dia untuk menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berdakwah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dipercaya oleh umat-umatnya, dan akhirnya umat-umatnya pun memeluk agama Islam. Nah, itu dia adalah contoh dari sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita akan membahas tentang sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Nah, ada yang tahu nggak apa itu mandiri? Nah, mandiri itu adalah mengerjakan
mengerjakan tugas dengan kemampuan kita sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Contohnya apa yo sikap mandiri? Mandiri itu misalnya contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, mandinya sendiri, makannya sendiri, pakai baju juga harus sendiri. Terus apa? Mengerjakan tugas atau PR juga sendiri. Nah, tanpa mengharapkan bantuan dari ibu ya, kita harus belajar sendiri. Nah, karena ibu juga mempunyai tugas, yaitu tugasnya ibu apa? Memasak, menjaga adik-adik, apalagi merapikan semua. Jadi tugas kita itu kita harus kerjakan sendiri. Dan contoh tugas dari sikap mandiri Nabi Muhammad SAW yaitu Nabi Muhammad SAW sejak kecil dia sudah mandiri loh. Karena kenapa? Karena pada saat dia masih dalam kandungan, ayahnya bernama Abdullah sudah meninggal dunia. Dan Nabi Muhammad SAW menjadi yatim piatu setelah ibunya meninggal dunia saat Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun. Sepeninggal ibunya, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Saat Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib bukan orang yang kaya raya. Kepergian orang-orang yang dikasihinya menjadikan Nabi Muhammad SAW mandiri. Nabi Muhammad SAW selalu mengerjakan sesuatu dengan sendiri. Beliau tidak pernah mengeluh. Nabi Muhammad SAW selalu bekerja keras dan menyayangi orang-orang di sekitarnya. Karena kemandirian inilah Rasulullah SAW dikenal sebagai pekerja keras, jujur, disiplin, dan sabar. Nah, hadis yang berkaitan dengan sikap mandiri itu terdapat pada hadis riwayat Al-Bukhari. Dari Abu Abdillah Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Demi sekiranya salah seorang dari kamu membawa tali dan pergi ke gunung untuk mencari kayu, kemudian dipikul ke pasar untuk dijual, dan dengan itu dapat menutup air mukanya, maka yang demikian itu lebih baik daripada meminta-minta pada orang lain, baik mereka memberi atau menolak padanya." Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari hadis tersebut menunjukkan bahwa harga diri seorang beriman ditandai oleh sifat mandiri, yaitu menjaga diri agar tetap terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ia harus bermandikan keringat dan bekerja keras, daripada ia harus menengadahkan tangannya untuk meminta belas kasih orang lain. Jauh lebih terhormat bila ia berusaha dengan tangannya sendiri dan menikmati hasil jerih payah keringatnya sendiri. Oke, sampai di sini dulu ya video pembelajaran kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat bagi anak-anakku yang sedang belajar di rumah. Dan ingat, pesan Ibu Rosita adalah selalu jaga kesehatan, tetap belajar di rumah, dan jangan lupa sholat. Karena sholat itu adalah tiang agama bagi kita umat Islam. Dan jangan lupa tetap menggunakan masker ya, dan tetap jaga jarak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.